Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para bapak ibu jamaah taklim ba'da subuh Masjid Al-Murtadha yang tercinta, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM kita, beliau Al-Mukarram Bapak Haji Dzulqarnain beserta seluruh tim DKM kepengurusan Masjid Murtadha, yang kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu termotivasi untuk berjuang memakmurkan masjid ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para tokoh masyarakat, baik Pak RW dan seluruh ustadz, diantaranya ada Bapak Haji Baidowi, Bapak Ustadz Muhammad Juwandi Asidiki, imam kita, Bapak Haji Saifuddin, dan juga tokoh-tokoh asatidz, tokoh agama yang mungkin al-fakir tidak bisa menyebutkan nama-namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada para bapak ustadz sekalian dan seluruh bapak ibu jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ternyata kurang lebih 2 minggu yang akan datang atau setengah bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan di mana seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan ada yang diwajibkan, ada ibadah anjuran, disuruh berlomba-lomba untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, bulan Ramadan itu andekan kita sebagai seorang petani, ini adalah musim panen Bapak Ibu. Kalau kita sebagai muslim muslimat kemudian bermalas-malasan mencari pepanenan, mungkin panen padi, orang bilang derep gitu ya Bapak Ibu. Lah kalau kita malas ya dapatnya dikit. Kalau kita rajin insya Allah
dapatnya banyak, ya Bu ya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ada yang disebut dengan ibadah wajib, ada yang disebut dengan ibadah sunnah. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ini juga bulan mulia, bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana insya Allah nanti malam kan tanggal 15 Bapak Ibu ya, ada yang disebut dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kita ketika menjumpai bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ini dianjurkan pula banyak-banyakin amaliyah, baik itu membaca Al-Quran, terutama surat Yasin, zikir, sedekah, sholat malam, termasuk paginya, besok pagi, bagi yang kuat, bagi yang benar-benar ingin mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban, besok juga disunahkan untuk berpuasa Bapak Ibu, tanggal 15 Sya'ban. Di samping puasa Senin ya sekalian, itu puasa nisfu Sya'ban. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini insya Allah mari Bapak Ibu kita bareng-bareng mengkaji ilmunya puasa di bulan suci Ramadan sebagai pembekalan kita agar memasuki bulan suci Ramadan kita sudah punya ilmunya puasa, ilmunya ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena ilmu tanpa amal ibadah tanpa ilmu, ya, itu kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Az-Zubad dikatakan mardudatun latubalu. Jadi kalau kita beramal, kita kan hidup di dunia ini hanya disuruh beribadah ya Bapak Ibu, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, ibadah yang berupa sosial maupun ibadah yang berupa penyembahan. Oleh karena itu harus ada ilmunya agar kita bareng-bareng sama-sama ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pagi ini yang akan kita kaji adalah fikih puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya puasa itu juga ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Kalau kita masuk di dalam bab puasa, nanti kita akan tahu apa sih rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang membatalkan juga, termasuk sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, yang dianjurkan di dalam pelaksanaan puasa. Baik, pelan-pelan saja Bapak Ibu. Yang pertama, kalimat puasa ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu as-saum. Kata orang yang belajar ilmu sorof, ini bentuk masdar. Tapi juga asyam, ada kalanya saum, ada kalanya siam. Jadi kalau ditasrif, soma yasumu sauman boleh, soma yasumu siaman boleh, soma yasumu sauman wa masoman fa huwa shaimun wa dzaka masumun, sum berpuasalah, sumu berpuasalah kalau jamak, latasum masomun masomun misomun. Itu ilmu alat untuk mengkaji supaya kita paham teks-teks bahasa Arab Bapak Ibu. Biasanya anak pesantren, anak madrasah itu belajar sorof. Jadi kalimat saum adalah masdar dari kata-kata soma. Kemudian kita masuk pada pengertian Bapak Ibu, definisi daripada puasa ya. Apa itu puasa Bapak Ibu? Puasa secara bahasa, secara etimologi, berarti secara umum gitu aja. Puasa apa sih gitu ya? Kalau bahasa Arabnya al-imsak Bapak Ibu, yang maknanya menahan. Jadi kalau contoh kita pengen buah nangka tapi belum ada, kita bersabar, menahan kesabaran, namanya puasa. Kita pengen beli mobil, nggak ada duitnya, belum ada duitnya, sabar dulu, nahan dulu, ya namanya puasa. Itu puasa secara umum Bapak Ibu ya. Jadi puasa itu ya al-imsak secara lugha, secara etimologi. Sekarang
Yang akan kita bahas di sini bukan makna puasa secara etimologi, secara bahasa, tapi makna puasa menurut syariat atau syar'i istilah. Apa itu Bapak Ibu? Bisa dibaca bareng-bareng. Imsakun an muftirin biniyatin mahsusotin jami'a naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Itu definisi puasa menurut syariat Bapak Ibu. Yang terjemahnya ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat tertentu sepanjang siang hari. Maksudnya sepanjang siang hari itu dari mulai waktu subuh masuk, berarti setelah fajar sodik ya Bapak Ibu, sampai kapan? Sampai hurubus syamsi. Jadi kalau ada orang berpuasa sudah masuk waktu maghrib kok nggak mau buka itu Pak Bu, itu nggak boleh, namanya puasa wisol. Orang-orang dulu biasanya bilang puasa pati geni begitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu, karena Allah itu memerintahkan puasa ya dari mulai masuk waktu subuh sampai hurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Karena kadar kekuatan manusia itu kalau ndak makan, ndak minum dari mulai pagi sampai hurubus syamsi, sampai waktu masuk maghrib itu ya udah loyo, sudah nggak karuan begitu Bapak Ibu ya. Makanya puasa wisol yang nyambung maghrib nggak buka sampai pagi lagi. Oleh karena itu bagaimana itu orang-orang yang puasa pati geni biasanya tetap dibatalkan Bapak Ibu, cuman caranya nggak pakai makan, nggak pakai minum, biasanya masukin bulu ayam ke dalam kuping, yang penting puasanya batal begitu. Nah itu namanya puasa wisol, itu boleh karena secara hukum syar'i puasa sudah dibatalin gitu. Lah kalau puasa Ramadan kita begitu masuk waktu maghrib buka ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut definisinya Bapak Ibu. Jadi yang namanya puasa itu ya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita tahan dengan pakai niat khusus seluruh durasi waktu dari mulai masuknya waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Qabilin lisaum, yaitu pada waktu yang menerima puasa Bapak Ibu. Kenapa definisi di sini ada kata-kata qabilin lisaum, menerima puasa? Karena ada hari, ada bulan yang tidak boleh dipuasai Bapak Ibu. Apa contohnya? Satu, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, jadi kita mentang-mentang kuat puasa, seneng puasa, Idul Fitri, Idul Adha kagak mau buka puasa terus. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu namanya ghairu qabilin lisaum, tidak menerima dipuasai. Ada 5 hari Bapak Ibu dalam 1 tahun, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Insya Allah sudah maklum, Al-Fakir mengingatkan kembali. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, yang 3 harinya adalah Ayyamut Tashrek, hari-hari Tashrek, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Cuman 5 hari. Ditambah 1 ada Yaumusak Bapak Ibu, hari yang disebut hari keraguan. Hari keraguan itu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal di hari akhir bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban Bapak Ibu. Nanti tanggal terakhir, kalau kita tidak terbiasa puasa Senin Kemis, tidak terbiasa puasa Ayyamul Bid yang dalam 1 bulan itu 3 hari, atau puasa-puasa sunnah yang lain, begitu masuk tanggal 30 Sya'ban itu kita nggak boleh puasa. Kenapa? Takutnya sebelum waktu maghrib ternyata bulan Ramadan itu sudah masuk begitu. Makanya itu disebut dengan Yaumusak, hari keraguan. Ya, jadi hari transisi antara perpindahan Sya'ban menuju Ramadan begitu. Nah itu namanya puasa yang ragu. Tapi kalau kita sebelum tanggal 30 Sya'ban atau hari akhir Sya'ban sudah biasa Senin Kemis, sudah biasa puasa sunnah yang lain,
Ternyata tanggal terakhir bulan Sa'ban ini hari Senin umpamanya Bapak Ibu, atau hari Kamis, atau tanggal 27 atau 28, 29, 30, itu apa namanya, kita itu harus puasa umpamanya. Maka boleh-boleh saja karena kita tadinya sudah terbiasa puasa Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut definisi puasa ya Bapak Ibu. Akilin, walaupun nanti masuk Bapak Ibu dalam syarat rukun ya. Akilin orangnya berakal. Berarti kalau orang gila nggak boleh atau nggak puasa kan begitu, nggak diwajibin. Tohirin min haidin wa nifasin, ini khusus berlaku buat ibu-ibu. Orang yang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas. Ini definisi nanti akan kita lebarin, kita kupas di dalam syarat-syarat wajibnya berpuasa dan sebagainya. Baik, saya kira ini paham ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan catat aja, atau mungkin di angan-angan, nanti kita kaji bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, dasar kewajiban berpuasa. Kita akan melaksanakan ibadah itu harus punya dasar. Seperti orang membangun rumah ya Bapak Ibu, kalau tidak punya pondasi, mungkin itu yang namanya rumah, yang namanya bangunan pasti roboh. Jadi setiap ibadah harus ada dasarnya. Apakah ayat Quran atau hadis ya Bapak Ibu. Nah ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang biasa kita dengar, biasa kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan Allah khusus yang beriman Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu di bulan Ramadan nggak berpuasa, berarti nggak masuk dalam golongan beriman. Walaupun dia lisannya ngaku iman, nyatanya nggak puasa. Jadi Allah itu memanggil orang-orang yang disuruh puasa Ramadan ini orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaku iman di bulan Ramadan kagak mau puasa, namanya iman budek begitu ya Bapak Ibu. Kayak kita sebagai penjual es, orang bilang bang berhenti, saya mau beli es, dia jalan aja gitu Pak, ngakunya penjual es tapi dipanggil nggak berhenti, namanya kan tukang es budek gitu Pak Bu. Jadi kalau kita merasa beriman ya kalau Ramadan puasa, betul apa betul? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini panggilannya khusus untuk orang-orang yang beriman gitu. Baik, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini maaf tulisan 183-nya ketulis Pak Haji Kornen ya, lupa lagi nih penulisnya. Ya ini Bapak Ibu udah hafal surat Al-Baqarah 183, sering kita baca. Jadi ternyata umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu, kita kan hidup di zaman akhir, Nabi yang terakhir Bapak Ibu. Kan Nabi Muhammad khotamul anbiya wal mursalin, akhir daripada para nabi dan rasul. Jadi kalau zaman sekarang ini ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, ya kita nggak boleh percaya, walaupun sorbannya itu nyerampreh sampai tanah ya Pak, atau mungkin udeng-udengnya besar, tasbihnya itu besar, ngaku nabi, seperti Nabi Jasun Jawa Sunda gitu ya. Itu namanya siapa itu ya, nabi siapa dulu ya, ada orang ngaku jadi nabi Bapak Ibu, katanya mimpi dapat wahyu. Oke, kalau Anda mimpi ngaku jadi nabi, katanya dapat wahyu, keluarkan mukjizatnya. Karena setiap nabi itu Bapak Ibu itu dibekali Allah mukjizat. Kalau wahyu kan bisa lewat mimpi, bisa lewat ada suara yang keras,
kayak kelenengan gitu ya, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, itu wahyu. Tapi kalau mukjizat tidak setiap orang dikasih Bapak Ibu, itu khusus buat orang yang makomnya Nabi dan Rasul. Karena mukjizat itu adalah kekuatan, keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang Rasul, seorang Nabi untuk mengalahkan musuh-musuh Islam gitu. Makanya kalau orang sekarang ngaku-ngaku Nabi, coba Anda ngaku Nabi, mukjizatnya apa coba? Kalau wahyu oke, Anda bisa ngaku-ngaku, tapi mukjizat nggak bakalan punya. Karena sekarang zaman akhir. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu khotamul anbiya wal mursalin. Jadi pungkasan akhiran daripada para nabi dan para rasul. Nah, umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu juga diwajibkan puasa. Cuman model puasanya ya beda-beda. Contoh kayak sholat Bapak Ibu, sholatnya Nabi Sulaiman itu nggak pakai sujud, nggak pakai ruku, cuman berdiri aja. Makanya Nabi Sulaiman dalam sebuah riwayat itu meninggalnya dalam kondisi berdiri, dalam kondisi lagi sholat Bapak Ibu. Dan riwayat-riwayat yang lain. Nah kalau sejarah itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Baik, tadi untuk definisi ini, apa tujuan puasa Bapak Ibu? Petikan ayat terakhir adalah la'allakum tattaqun. Jadi endingnya, tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa Bapak Ibu. Karena orang takwa itu kan orang yang sudah mendapat tiket surga Bapak Ibu ya. Kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia bakalan dapat. Kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Lah kalau rumput yang kita tanam, nggak mungkin padi tumbuh. Betul apa betul Bapak Ibu? Makanya yang kita kejar adalah akhirat. Datang waktu sholat, buru-buru kita sholat. Datang waktu puasa, siap semangat untuk mau puasa. Rezeki mah pasti insya Allah Allah ngasih. Jangankan kita yang bisa kerja, tangan lengkap, kaki lengkap, orang ayam aja yang lebih sempurna daripada kita ya Bapak Ibu, mereka bisa ngasih makan anaknya, dirinya dan sebagainya. Betul apa betul? Nah makanya disitulah kita spirit beribadah. Insya Allah kalau kita lebih mengejar kepada ibadah, dunia itu bakalan ngikut. Hadirin Bapak Ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dasar Al-Quran puasa secara umum. Kita masuk perintah Allah yang menjelaskan bahwa puasa itu wajib di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu artinya ada di bawah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberi penjelas dan petunjuk dan pembeda untuk manusia. Jadi Quran itu sebenarnya untuk petunjuk, pembeda seluruh umat manusia Bapak Ibu, bukan hanya orang Islam saja. Sehingga kadang-kadang ada orang di luar Islam yang setelah mengkaji Al-Quran dia dapat hidayah ya. Jadi makanya Allah mengatakan hudalinas. Dan Al-Quran bisa dikaji oleh orang-orang barat, oleh orang-orang orientalis, kemudian mengeluarkan sebuah ilmu teknologi, ilmu pengetahuan. Karena memang Quran itu petunjuk untuk seluruh alam Bapak Ibu. Nah cuman orang orientalis, orang barat mengkaji Al-Quran ada dua macam. Ada kalanya ingin mencari kelemahan orang Islam melalui Qurannya, dan ada kalanya penasaran Al-Quran itu kebenarannya seperti apa. Dan kalau memang Allah ngasih hidayah, biasanya orang itu tobat masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu, ayat yang menekankan wajibnya Ramadan, wajibnya puasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka berpuasalah. Nah terus bagaimana?
Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu datang. Zaman sekarang mah udah enak ya Bapak Ibu. Pemerintah sudah nyetak kalender, kita tinggal ngeliat. Betul betul. Terus nanti di akhir bulan Sya'ban menuju awal Ramadan, pemerintah sudah dari Kementerian Agama mengkoordinasikan perwakilan ulama-ulama se-Indonesia dari berbagai macam organisasi keislaman. Ada dari NU Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya, karena mereka juga punya intelektual muslim, punya ulama-ulamanya, disatukan supaya umat itu tidak bingung. Sebab kalau ulamanya saja sudah berbeda pendapat, umat bingung apa bingung Pak? Dulu kan pernah Pak, berapa tahun yang lalu ya, di kampung saya belum lebaran, di tetangga kampung udah takbiran Allahu Akbar, padahal kita barusan tarawih begitu ya. Dulu kan pernah terjadi Pak. Nah dari kasus seperti itulah kemudian pemerintah ya bikinlah sebuah sidang isbat supaya umat tidak bingung kapan nih Ramadan mau masuk, kapan lebaran itu mau masuk. Jadi mau Ramadan ya ada sidang isbat, akhir Ramadan ulama juga sidang isbat. Karena apa Bapak Ibu? Selain kita berpatokan kepada hisab, kalau hisab itu kan ilmu hitung Pak. Lah kalau hisab itu kan perkiraan berdasarkan adat, ilmu astronomi. Padahal perintah puasa itu sumu liru'yati, berpuasalah kalian semua karena melihat hilal, melihat bulan. Oleh karena itu kalau orang kita, ulama-ulama kita bukan sekedar pakai hisab, hisab dipakai tapi diperkuat, ditaukidi dengan keluarnya hilal, yaitu ru'yah. Ulama-ulama pada bertebaran di pinggir-pinggir laut Pak. Kalau di Jawa Timur ada yang namanya Tanjung Kodok, kalau di Tangerang apa ya saya lupa namanya itu, pokoknya laut yang bisa untuk meneropong ya munculnya bulan, perpindahan bulan. Nah itu namanya ru'yah, melihat hilal. Apakah hilal bulan benar-benar sudah masuk belum, berapa derajat Celcius, katanya begitu kan Bapak Ibu. Nah jadi itu ulama kita ya pakai hisab, ya pakai ru'yah. Ru'yah itu untuk menyatakan, mentahkik supaya benar-benar mantap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat berikutnya, wa man kana maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhor, ini nanti akan dikupas dalam syarat wajib rukun dalam puasa. Yang sakit bagaimana, yang bepergian jauh bagaimana. Tapi pada endingnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki tidak menyusahkan, yang penting bagaimana umat Islam ini mudah, yang susah-susah jangan dipaksa begitu. Walitukminul iddata walitukabirullah ala mahadakum wal'alakum tashkurun. Setelah kita nanti melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, akan kita sempurnakan dengan apa namanya takbiran. Yang pertama al-iddah ini menyempurnakan bulan Ramadan, kemudian walitukabirullah, kita nanti disuruh bertakbir mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bahwa kita orang-orang yang bersyukur Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dasar ya Bapak Ibu. Ayat 1, ayat 2. Kalau kita mengkaji hadis-hadisnya banyak Bapak Ibu. Cuman kalau kita tulis ya panjang sekali, dan kitab-kitabnya juga banyak. Ada kitab syarah daripada kitab Fathul Qorib. Di situ menjelaskan fikih, sama ada ayatnya, ada hadisnya. Itu namanya kitab yang menjelaskan itu, ada Tauseh, ada Al-Bajuri dan sebagainya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis nih. Hadis ini saya angkat sebagai pelengkap, bukan berarti pelengkap apa. Quran itu kan kalamullah ya Bapak Ibu. Hadis ini ucapannya Kanjeng Nabi, ucapannya Rasulullah. Fungsi hadis adalah menjabarkan Al-Quran.
Dimana kalau orang Islam mencari hukum di dalam Al-Quran hadis, di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka carilah di hadis. Oleh karena itu apa fungsi hadis? Hadis itu kan ucapan, tindakan, ketetapan Rasulullah. Itu untuk memperkuat, untuk memperlebar penjabaran makna Al-Quran. Di sini ada petikan hadis dari seorang sahabat minta kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa akhbirni madza faradallahu alayya minas saum. Wahai Nabi, tolong jelaskan aku kewajiban apa yang Allah berikan kepada kita tentang puasa. Faqala saumu Ramadan. Kemudian Nabi menjawab, oh kalau puasa yang wajib sahabat itu puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa yang lain itu tidak wajib, berarti hukumnya sunnah. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Tapi pakai hitungannya jangan bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, bukan Bapak Ibu. Ya, kita udah maklum lah. Kalau yang namanya Ayyamul Bid ini pakai bulan Hijriyah. Ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan sebagainya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk penjabaran ayat di atas. Keterangan ini mahhodnya atau sumbernya saya kutip dari kitab Fathul Qorib, matanya adalah Takrib, dan dipadukan dengan kitab Safinatun Najah yang sarahnya itu namanya Kasyifatus Saja. Itu kitab-kitab fikih yang bermadhab Syafi'iyah Bapak Ibu. Nah, kita masuk syarat-syarat wajib berpuasa. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama Islam. Kita kan sudah Islam semua Bapak Ibu ya. Berarti kalau Islam sebagai syarat, yang tidak Islam tidak wajib puasa. Jadi kalau kita jalan ada orang makan, ada orang minum di bulan Ramadan, kita jangan suudon dulu, prasangka buruk, wah puasa-puasa kok kagak puasa, Ramadan kagak Ramadan, mungkin dia non muslim. Betul apa betul? Kita kan orang Islam nggak boleh suudon dulu ya Bapak Ibu. Malah kadang-kadang ada juga warung yang ditutup tapi belakangnya kok ada kakinya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya itu gimana di bulan Ramadan ya, ada dalilnya itu bagaimana jualan makanan di bulan Ramadan gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Nah yang kedua adalah mukallaf Bapak Ibu. Mukallaf itu isinya balik dan berakal. Balik dan berakal. Balik itu sudah mencapai usia dewasa, berakal ya kita punya akal. Balik itu gambarannya Bapak Ibu, yang namanya orang sudah balik. Balihun itu kan maknanya mencapai. Balagho yubalihu fahuwa balihun. Makanya wabalighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah baligh itu ukuran umur Bapak Ibu. Sebelum ukuran umur dulu nih, kalau seorang laki-laki maaf, kalau sudah umur 9 tahun dan dia pernah mimpi basah Bapak Ibu, keluar sperma. Biasanya kan dulu kita nih bapak-bapak ibu, bapak-bapak ya, biasanya kalau sudah masa puber itu kan orang dulu tidur di musola, ternyata jam 12 malam basah gitu ya. Wah berarti sudah masuk balik ini, buru-buru keluar dari musola masjid ya, jangan di situ terus, nggak boleh, makruh, mandi jinabat. Atau seorang wanita bisa juga keluar sperma gitu Bapak Ibu, yang penting usianya sudah di atas 9 tahun. Bahkan untuk perempuan bukan sekedar keluarnya sperma, tapi keluarnya darah haid ya Bapak Ibu. Kalau seorang wanita di atas umur 9 tahun sudah pernah mengeluarkan darah haid, walaupun belum umur 15 tahun, sudah menunjukkan bahwa ini perempuan sudah balik Bapak Ibu. Jadi sebagai ibu harus ngasih tahu, nak kamu sudah haid. Sudah tahu belum ilmunya haid? Karena haid kan berhubungan sama sholat ya. Kalau lagi haid nggak wajib sholat, kalau sudah suci harus sholat. Berarti kalau anaknya belum tahu ya bapak ibunya yang ngajarin. Kalau bapak ibunya nggak bisa, nanya sama ustadz, nanya sama kiai. Itu wajib Bapak Ibu. Seorang wanita Bapak Ibu itu fardu ain, wajib secara ain, secara individu ngerti ilmunya haid, ilmu tentang haid Bapak Ibu. Kalau ibu itu nggak paham tentang ilmunya haid, wajibnya suami untuk ngajarin. Kalau suaminya nggak bisa ngajarin, maka suaminya membolehkan
Lebih dari jam 6 nggak apa-apa ya Mbak Haji ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Ya, sudah jam 6 ya. Nah, oh belum, kurang dikit. Kalau seorang wanita Bapak Ibu belum tahu tentang ilmunya haid, kalau sudah berumah tangga, ini suami punya tanggung jawab ngajarin. Karena suami itu kan keseluruhan Bapak Ibu, dari mulai mendidik, melindungi, ngasih makan, nafkah dan sebagainya, itu kewajiban suami. Lah kalau suaminya nggak bisa ngajarin ilmu haid, kasih izin istrinya ngaji sama ustadz, sama kiai yang bisa gitu. Mungkin taklim mingguan, taklim kemisan, selasanan begitu ya, supaya dia ngerti kapan datang haid, kapan dia suci, kapan dia wajib sholat gitu. Nah maaf, balik lagi bahwa keluarnya darah haid sebagai tanda masuk baliknya seorang perempuan. Kalau laki-laki keluarnya sperma. Lah terus bagaimana Pak Ustadz kalau sudah umur 15 tahun seorang wanita ya nggak pernah ngeluarin darah haid, laki-laki juga nggak pernah mimpi basah, maka kalau sudah umur 15 tahun sempurna berarti dia sudah disebut mukallaf Bapak Ibu, wajib ngerjain kewajiban syariat. Kewajiban syariat kan dari mulai sholat ya kan, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Baik, syarat yang kedua kalau kita mukallaf, balik dan berakal. Berakal jelas berarti bukan orang gila, wajib berpuasa. Yang ketiga dalam mampu berpuasa Bapak Ibu. Kalau kita mampu, ini nomor 3, nomor 4 ini berhubungan ini Bapak Ibu. Nomor 3 itu mampu berpuasa, bahasa Arabnya itokoh. Dan nomor 4 sehat. Biasanya kan kalau orang itu mampu karena sehat Bapak Ibu. Bagaimana kalau orang itu dalam bulan Ramadan sakit, dan sakitnya itu kalau dibikin puasa tidak kuat, maka tidak wajib, nanti tinggal dikodok ya, sama membayar fidyah. Nah terus kalau dia itu sakit tetapi dia itu masih mampu puasa, ya tetap wajib Bapak Ibu. Jangan cuma pilek-pilek aja nggak puasa, atau kurap kudis nggak puasa. Itu bukan sakit yang menjadikan gugurnya wajibnya puasa. Yang dimaksud itokoh mampu ini dan sehat, ya kondisinya benar-benar darurat. Ada pertanyaan Bapak Ibu, dalam kitab-kitab itu dikaji, bagaimana kalau orang di bulan Ramadan itu kerjaannya berat. Contoh kerjaan berat apa ya? Kalau orang tani kan nyangkul Bapak Ibu, nyangkul, bikin selokan, berat, nggak ada kerjaan lain ya kan. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan kan sebenarnya kita ini disuruh istirahat, jangan terlalu banyak kerjaan yang berat-berat, fokus kepada ibadah. Betul apa betul? Kalau kita, seperti kita haji atau umroh di Mekah, di sana fokus ibadah. Kalau bisa jangan diganggu dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan duniawi ya begitu. Itu anjurannya. Cuman kan tukang ojek bilang, Pak, lah saya kan kalau nggak berangkat nggak makan. Ya nggak apa-apa, tetap kamu berangkat puasa. Ini yang dimaksud begini, orang yang kerjaannya berat banget ya, dengan kerja itu dia menjadikan nggak kuat puasa Pak. Itu apa namanya, dia tetap wajib berpuasa. Enggak, maksudnya gini, malamnya tetap wajib niat. Lah kalau persoalan besok di pertengahan hari bener-bener nggak kuat puasa, kalau diterusin maaf madorot, meriang, sakit, bahkan mungkin maaf mati ya, maka boleh dibatalin, nanti dikodok setelah Syawal gitu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa punya kerjaan berat kemudian malamnya saya kan kerjaannya berat, kalau dibikin puasa nggak kuat, terus malam nggak niat puasa gitu. Nah itu udah boleh. Ada lagi Bapak Ibu, itu kan orang perjalanan jauh katanya boleh dia itu dapat rukhsah dispensasi ketika perjalanan jauh, boleh membatalkan puasa. Bagaimana kalau sopir angkot, sopir bis, sopir pribadi ya kan, lagi nge-grab dan sebagainya. Kalau perjalanan yang sudah rutinitas Bapak Ibu, itu tidak boleh membuka puasa, tetap wajib puasa semampunya dia begitu. Nah kalau perjalanan jauh itu yang dimaksud orang yang sewaktu-waktu di bulan Ramadan
mungkin dia dari Jakarta ke Surabaya ada kepentingan silaturahim, mudik kalau boleh kan begitu ya, atau mungkin yang lain-lainnya lah. Jadi bukan rutinitas, ini ada rukhsah, dispensasi, puasa terus ya ndak apa-apa, dibatalkan ya ndak apa-apa, karena dia dapat rukhsah, karena perjalanannya itu dia itu bukan rutinitas dan syaratnya mencapai perjalanan yang boleh mengqosor dan menjamak sholat. Lah kalau kita dari sini umpamanya ke Ciputat, wah saya kan lagi jalan, berarti safar gitu ya, boleh dong buka puasa. Sini Ciputat kan belum sampai 16 farsah atau belum mencapai berapa itu 83 km ya, berarti belum dapat rukhsah. Baik, yang kelima Bapak Ibu, mukim. Jadi orang yang mukim ini orang yang nggak kemana-mana, dan tadi kan sudah disinggung yang safar. Orang yang bulan Ramadan mukim, nggak perjalanan jauh kemana-mana, fardu ain, wajib dia mengerjakan puasa Ramadan. Lah kalau dia bepergian jauh yang mencapai jarak yang diperbolehkan jamak qosor, baru wajib si wajib, tapi dia boleh membatalkan kewajibannya, tapi tetap di bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan dia wajib mengqadha. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 10 Bapak Ibu ya, 10 nih. Satu, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan. Jadi kalau kita lagi puasa, ada sesuatu yang disengaja kita masukkan ke lubang kita, lubang mulut, lubang hidung, lubang kuping, itu kan lubang-lubang alami yang sudah Allah ciptakan, bukan buatan ya. Beda kalau kita suntik yang disuntik pantatnya itu kan gak ada lubangnya, yang kita suntik tangannya itu tidak batal Bapak Ibu. Tapi kalau kepala kita ada lukanya, ini yang nomor 2, terus dimasukin obat Bapak Ibu, kalau tidak darurat tetap membatalkan puasa. Jadi segala sesuatu yang masuk ke lubang kita secara sengaja nih Bapak Ibu, entah berupa makanan, berupa obat, kalau memasukkannya itu di lubang-lubang yang ada, lubang kuping, lubang apa ini hidung, lubang mulut, lubang belakang yang ada di bawah, batal. Kecuali tadi contoh, maaf ya Bapak Ibu, dubur atau lubang bawah kita ini, anus, bener-bener sakit, kalau nggak dimasukin obat nggak kuat, itu namanya darurat, nggak apa-apa gitu, puasanya nggak batal maksudnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau lubang-lubang yang bikinan tadi kayak model suntik, bukan pada lubang alami, itu apa namanya tidak batal. Lah kalau merokok bagaimana Pak Ustadz? Merokok itu batal walaupun hisapannya itu berupa apa itu asap ya, bukan benda. Tapi rokok itu kan benda yang bau dan memang dimakruhkan. Ada di sini ibaratnya ulama yang apa namanya bahwa rokok itu membatalkan itu. Selain itu kan ditakutkan nanti rasa manisnya masuk ke tenggorokan ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang nomor 2 tadi, kalau ada sesuatu mungkin obat yang dimasukkan ke kepala dan tembus ke otak, kalau sudah ke otak biasanya nanti ke bawah ke perut, nah itu membatalkan. Yang ketiga, menyuntik di bagian salah satu dari kemaluan dan anus. Tadi sudah saya singgung, tapi secara spesifik begini, orang suntik, yang disuntik bukan pantatnya tapi tadi anusnya, pernah dimasukin obat kan Pak, dimasukin obat, itu membatalkan kalau tidak dalam kondisi darurat. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Sebenarnya kalau nggak sengaja muntah nggak batal Bapak Ibu, tapi kalau disengajain bisa membatalkan puasa. Yang kelima, melakukan hubungan biologis atau dalam bahasa Arabnya jima, kalau bahasa anak remajanya indehoy begitu ya, dengan sengaja di dalam vagina. Siang-siang pengantin baru nggak bisa nahan syahwatnya Bapak Ibu, langsung jima, langsung indehoy begitu ya, itu selain puasanya batal Bapak Ibu ya. Jadi ya ditahanlah gitu ya,
Jadi selain batal, ini ada sanksinya, berat lagi Bapak Ibu. Apa sanksinya bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan cara indehoi, dengan cara jima, dengan cara hubungan biologis, belak-belakannya seksualitas ya Bapak Ibu. Ini besok setelah masuk bulan puasa, selain dia wajib mengqadha yang satu itu, satu hari yang dibatalkan gara-gara dia jima, dia itu didenda atau dikasih sanksi yang berat. Satu, memerdekakan budak. Sementara zaman sekarang udah kagak ada budak ya Pak Haji ya. Terus kalau nggak ada budak gimana Pak Kiai, Pak Ustadz? Ganti. Apa itu yang agak berat? Puasa 2 bulan berturut-turut. Lah kalau sudah 1 bulan batal lagi, diulang lagi Bapak Ibu. Harus tatabu, harus berurutan. Itu biar kapok, maksudnya Allah ngapokin orang yang meremehkan Ramadan. Ramadan kan katanya bulan suci, bulan mulia, kok yang lainnya puasa dia enak-enakan indohoy begitu ya. Nah itu yang ketiga, kalau nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, apa Bapak Ibu gantinya? Itu disuruh ngasih apa namanya, sedekah, infak kepada orang fakir miskin, begitu Bapak Ibu. Nah baik, itu yang jelas membatalkan puasa. Nah tapi ini ada resep, tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Resep ini umpama ada pengantin baru lah, kadang namanya orang ya, ini orang Bapak Ibu. Saya kata Ustadz saya ini saya sampaikan, tapi jangan dijadikan pedoman. Kalau ada pengantin baru siang-siang tidak kuat, batalkan aja puasanya dulu, jangan langsung masuk begitu ya. Maka cuman qadha 1 hari, nggak dapat denda yang tadi, merdekain budak, puasa 2 bulan gitu ya. Tapi maaf, jangan diikutin. Ini kan hanya merekayasa syariat kan begitu ya, nggak baik Bapak Ibu ya, maaf ya. Jadi ini tetap kita kembali kepada tadi, ikhtiyat, hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, yang bisa membatalkan puasa adalah keluar air sperma sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima Bapak Ibu. Jangankan jima, orang suami istri atau laki-laki dengan yang bukan mahramnya, orang lain bersentuhan kulit, kemudian dia mengeluarkan air mani, syahwatnya karena mungkin besar, itu bisa membatalkan puasa. Cuman keterangan ini kemudian Bapak Ibu dijabarkan lagi oleh ulama dalam syarah beberapa kitab fikih. Itu begini, bagaimana kalau seorang laki-laki nempel kulitnya perempuan ya. Kalau ini kan jelas memang maaf, kalau ini kan keluar sperma disebabkan bersentuhan ya, tentunya bersentuhan yang secara sengaja itu bisa menjadikan keluar air sperma. Ada Bapak Ibu laki-laki yang begini, dia di bulan Ramadan menghayal atau bahkan nonton film yang tidak baik lah begitu ya, tapi menyebabkan spermanya keluar. Bagaimana yang begitu Pak Ustadz? Nah itu kita ngelihat, kalau perbuatan menghayal, maaf seorang laki-laki menghayal anggota tubuhnya wanita yang menjadikan syahwat, sekiranya dia itu sudah merasa bahwa perbuatan itu akan mengeluarkan sperma, ya kalau beneran keluar sperma itu batal. Harusnya kan kalau dia sudah merasa wah ini bakalan keluar sperma, hentikan menghayalnya. Termasuk nonton film porno, maaf naudzubillah min dzalik ya Bapak Ibu. Kalau sekiranya tahu bahwa nonton film yang enggak genah kayak begitu bisa menjadikan keluar sperma, ya ditahan, artinya jangan diterusin, jangan dilakukan, karena hal itu bisa menjadikan batalnya puasa. Pak, kalau nonton tapi nggak keluar sperma, lah ini bagaimana hukumnya? Pertama, jelas nanti ada di dalam kesunahan puasa, orang lagi puasa Ramadan itu diantaranya disunahkan meninggalkan hal-hal yang contoh omongan-omongan kasar, perbuatan-perbuatan maksiat, walaupun secara syariat tidak membatalkan. Jadi hukumnya itu ya mengurangi fadilah, makruh, kemudian apalagi kalau ilmu tasawuf mengatakan malah batal, artinya
orang berpuasa itu nanti tingkatan-tingkatan iman itu nanti Bapak Ibu. Ini kan kita bicaranya fikih. Kalau fikih berarti syariat, belum mencapai hakikat, tapi tangga untuk naik ke hakikat. Jadi sebelum kita melaksanakan tasawuf yang menjadikan hakikat, kita harus ngaji fikih dulu. Sebab kadang ada Bapak Ibu orang mentang-mentang sudah belajar ilmu hakikat, ngomongnya tinggi, tapi sholat kagak bener, ngaji Quran aja nggak becus, nggak bisa, gara-gara cuman mengkaji ilmu hakikat. Itu nggak bener Bapak Ibu. Jangankan kelasnya orang biasa, Rasulullah yang sudah benar-benar manusia pilihan, deket sama Allah, sholatnya itu nggak ada yang bisa membandingin. Betul apa betul Bapak Ibu? Kalau malam kakinya itu sampai ya ledes-ledes, kakinya itu sampai bengkak-bengkak, ya karena benar-benar taqarrub ilallah. Apalagi kelasnya orang biasa. Jadi ya kita kalau mau belajar sempurna, belajarlah syariat, ilmu fikih, tata cara ibadah, belajar sholat yang benar. Dan maaf Bapak Ibu, bicara tentang tata cara ibadah ini banyak alirannya Bapak Ibu. Cuman kan aliran yang diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bakalan selamat kata Nabi Bu kan ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah sendiri Bapak Ibu itu ada madhab-madhab yang diakui. Tidak semuanya madhab itu diterima. Madhab itu kelompok aliran. Pertama yang diakui, yang diterima madhab ahlus sunnah wal jamaah adalah madhab Hanafiyah. Imamnya namanya Imam Hanafi. Yang kedua adalah siapa itu? Madhab Malikiyah, madhab imamnya Imam Maliki. Kemudian ada madhab Syafi'iyah yang kita ikuti nih. Kenapa sih Indonesia rata-rata ngikutinya madhab Syafi'i? Pertama, ulama-ulama kita ini, baik para ulama Indonesia maupun para habaib yang mengkaji ilmu di Timur Tengah sana, basisnya sumber daripada agama Islam, beliau membawa ajaran Islam masuk ke Indonesia. Ini yang dibawa adalah madhabnya Imam Syafi'i, golongan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun boleh Bapak Ibu suatu ketika kita mengamalkan madhab Syafi'i, tapi suatu ketika dengan madhab Syafi'i kok kita nggak bisa berjalan, ngambil madhab Hanafi atau Maliki atau Hambali yang membolehkan bisa, dengan catatan kita tidak meremehkan yang namanya suatu pendapat, tapi tetap dominasinya kita menggunakan madhab Syafi'i. Contoh Bapak Ibu, kalau kita mau ngikutin madhab Syafi'i secara ketat, secara keseluruhan, sebenarnya nih orang-orang perempuan itu di luar wajib bercadar semua Bapak Ibu. Tapi kenapa orang Indonesia ini perempuannya ada yang bercadar, ada yang enggak? Kalau yang bercadar jangan menyalahkan yang cuman pakai kerudung biasa. Sebab ada pendapat ulama madhab selain Syafi'i tapi masih ahlus sunnah wal jamaah membolehkan. Jadi contoh kita mau beli apa, pelayannya perempuan, yang beli laki-laki, tapi sebatas melihat wajah dan itu saja. Contoh lagi, ada orang sakit, malah dokter boleh, dokter laki-laki melihat seluruh anggota tubuhnya wanita, khusus yang sakit maksudnya, walaupun itu aurat harusnya tidak boleh dilihat. Tapi dalam syariat dikatakan walaupun boleh, kalau dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, itu harus didampingi mahram. Cuman di Indonesia prakteknya sulit ya Bapak Ibu. Contoh orang operasi, apa ada yang keluarganya itu boleh masuk? Kan nggak ada. Untungnya kan kalau operasi biasanya ada dokter dan ada pembantu-pembantu yang lainnya. Jadi kan jauhlah dari yang namanya maldorot kan begitu. Baik, ya kalau kita mengkaji tentang aliran banyak sekali Pak. Nah baik, terus mungkin sedikit ini sebenarnya tadi belum masuk rukun ya Bapak Ibu ya. Sudah langsung yang membatalkan ya, nanti akan saya balik lah, nggak apa-apa, maaf. Mumpung inget bicara tentang tarawih ya Bapak Ibu. Tarawih itu kan rupa-rupanya terjadi perdebatan ya. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat.
Maaf saya belum pernah sholat tarawih di Murtado. Di Murtado berapa rakaat Pak Haji? 20 ya Pak Haji? 20 atau pakai 8 Pak Ustadz? 20. Iya. Oh iya, 23 itu 20-nya tarawih, 3-nya witir ya Bapak Ibu ya. Iya, 23 ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu yang sesuai dengan dasar hadis Nabi Bapak Ibu. Karena kan begini, kenapa kok ada yang ngejalanin 8 rakaat? Kalau saya sih menyatakannya kalau 8 rakaat itu, pertama kalau 8 rakaat prakteknya itu 4 rakaat langsung salam, 4 rakaat langsung salam, itu bukan tarawih tapi sholat sunnah biasa. Atau ada lagi Bu, masjid yang mintanya, saya kan pernah disuruh ngimami di masjid mana lah, Pak Ustadz di sini itu 8 gitu ya, tapi 2 rakaat salam gitu ya, oke gitu ya. Jadi sebenarnya gimana ya, katanya iya kalau sampai 20 pada capek kan, besoknya pada kerja begitu ya. Sekarang kita kaji Bapak Ibu dasarnya. Nabi memang pernah, dalam hadis Nabi ini, kitabnya namanya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, itu diterangkan begini Bapak Ibu, suatu saat Nabi itu di bulan Ramadan pada tanggal 3, tanggal 5 dan tanggal 27 Pak Ustadz, itu beliau ngimamin sholat di masjid. Dan beliau itu di tanggal itu, tanggal 3, tanggal 5 dan tanggal 27 Ramadan, beliau ini sholatnya cuma 8 rakaat, tapi prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu Nabi pulang Bapak Ibu, dan Nabi sholat lagi tarawih nerusin sampai 20. Nah ini maaf mungkin yang ngejalanin 8 landasan itu nanti tidak diteliti sampai ke belakang Bapak Ibu. Jadi hadis nabinya itu maaf, pendapat ini yang tarawih 20, madhab Ahlussunnah wal Jamaah dari yang 4 itu, mulai madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, itu sepakat bahwa yang namanya tarawih ya 20 rakaat. Lah kalau kemudian ada menyatakan 8, itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah kenapa ada yang 8? Mungkin pemahamannya masih separuh, nggak tuntas gitu ya. Nabi memang pernah menjalani tarawih di masjid 8 rakaat, tapi pulang Nabi nerusin. Nah habis itu dijelasin kenapa Nabi itu di masjid suatu saat 8 rakaat, kemudian di rumah itu nerusin. Ini supaya tarawih itu dianggap oleh umat nanti, jangan dianggap bahwa tarawih itu wajib. Sholat wajib hanya 5 waktu, sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah di dalam bulan suci Ramadan. Kalau Nabi saat itu 1 bulan penuh ngejalanin tarawih 20 rakaat terus di masjid, nanti dianggap bahwa tarawih adalah wajib. Padahal tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kampung bilang kalau sunnah muakkadah ini bahasanya setengah wajib, kayak gitu ya Bu. Ya, setengah wajib. Rasanya kalau kita nggak tarawih itu ada yang kurang Bapak Ibu. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya percepat lagi. Untuk batal-batalnya puasa, mengeluarkan darah haid. Kalau ibu-ibu perempuan walaupun malam sudah niat, paginya jam 9, jam 10 haid, batal puasanya, nanti diqodho. Atau nifas, Pak, itu kan orang hamil biasanya setelah melahirkan, mana bisa sih dia puasa? Kan bisa jadi Bapak Ibu, setelah melahirkan itu ada jeda waktu, itu wanita nggak ngeluarin darah nifas walaupun sehari, boleh dia melakukan puasa Ramadan asal dia benar-benar suci. Lah kalau kemudian ternyata di pertengahan hari darah nifas setelah dia melahirkan keluar, batalin puasanya, nanti diqodho begitu. Kemudian yang ke-9, gila, lagi puasa tiba-tiba jam 1 gila begitu ya, gila dadakan, ya batal Bapak Ibu ya. Lah kalau nanti maghrib sembuh gilanya, ya besok puasa lagi tetap, bulan depan diqodho begitu, gara-gara gila gitu ya. Terus yang terakhir yang membatalkan yang membatalkan puasa adalah murtad Bapak Ibu.
Maaf operator, saya minta tolong ini biar untuk yang ini tema yang rukun keluar. Yang terakhir tadi murtad Bapak Ibu. Murtad kan keluar dari Islam ya Bapak Ibu. Maaf, dalam kitab Sulamut Taufik murtad itu ada 3. Ada murtad bil kauli, ucapan Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya itu dia meremehkan Nabi, Allah Rasulullah itu bohong. Itu sudah murtad Bapak Ibu. Jadi murtad itu bukan hanya maaf orang Islam pindah ke Kristen agamanya, bukan hanya itu. Murtad itu ada murtad maaf pertama bil kolbi dengan hati, 2 bil lisan, dia bil af'al dengan pekerjaan. Hatinya ragu-ragu, kayaknya Allah kagak ada sih gitu ya. Sudah murtad Bapak Ibu, ragu-ragu. Bahkan sampai kepada tingkat percaya, wah nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kalau ada Allah, mana Allah itu? Nyatanya saya nggak bisa melihat Allah. Sudah murtad Bapak Ibu. Atau bil fi'li itu mengerjakan perbuatan-perbuatan orang kafir, orang muslim, diyakini kebenarannya, itu sudah murtad. Ya, jadi dengan murtad mau lagi puasa, dia ragu-ragu adanya Allah, jelek-jelekin sahabat, jelek-jelekin Rasul, batal puasanya Bapak Ibu. Nah kalau sudah batal, bulan depan diqodho. Baik, saya mau masuk tadi biar nanti ini kan pembekalan Ramadan, karena pertemuannya hari ini, minggu depan insya Allah ada acara lagi ya Pak Haji, biar sempurna baru nanti tanya jawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas, insya Allah berkah ilmunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi begini Bapak Ibu, orang mengkaji ilmu agama walaupun 1 jam itu pahalanya lebih afdol, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi Bapak Ibu di sini duduk 1 jam, ini seperti Bapak Ibu sholat sunnah ngelebihin sholat 1000 rakaat. Pernah nggak kita ya satu waktu ngerjain sholat 1000 rakaat Bapak Ibu? Nggak pernah ya Bapak Ibu ya. Inilah kelebihan umat Nabi Bapak Ibu. Umat Nabi Muhammad mengkaji ilmunya Allah saja 1 jam pahalanya dilipat gandakan. Kenapa demikian? Karena umurnya Nabi Muhammad gak kayak umurnya orang-orang umat terdahulu. Sampai-sampai Nabi Musa aja ngiri pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, karena banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Baik, tadi untuk yang batal-batalnya puasa sudah semua. Sekarang sekilas saya membahas tentang apa namanya ini rukun kan justru yang dilaksanakan. Yang pertama Bapak Ibu, kan besok insya Allah 2 minggu lagi kita akan masuk bulan puasa. Syarat wajib, sekarang rukun Mas Nanang yang ke bawahnya. Oh rukunnya nggak ada ya. Oh maaf Bapak Ibu, ini ketinggalan nih. Jadi kemarin ngutip-ngutip kitab, mohon maaf ya Bapak Ibu Pak Haji, saya terangin saja. Rukunnya itu 1 niat Bapak Ibu, niat puasa ya. Niat itu kan tempatnya di hati Bapak Ibu. Dan waktunya kapan Bapak Ibu? Dari mulai waktu maghrib masuk itu sudah boleh niat, tidak harus menunggu habis taraweh gitu. Nawaitu sumahudin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhulillahi ta'ala. Saya niat besok pagi mau puasa karena Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu terbit sebelum apa namanya waktu subuh keluar. Fajar ada 2 Bapak Ibu. Fajar itu kan sinar yang ada di tengah langit. Fajar itu ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Sodik maknanya benar, kadhib maknanya bohong. Lah kalau fajar kadhib Bapak Ibu itu sinar yang ketika di pertengahan malam jam 12 malam itu tiba-tiba muncul, langit kelihatan cerah, sudah mau masuk waktu subuh. Itu namanya fajar kadhib, fajar bohongan begitu. Lah kalau fajar sodik itu menjelang subuh jam 4 lebih berapa lah pokoknya ya, itu langit sudah kelihatan terang. Nah niat yang namanya puasa Ramadan waktunya dari mulai waktu maghrib masuk sampai fajar sodik. Lah kalau dia lupa niat, karena kita mazhab Syafi'i ya, niat itu wajib setiap malam Bapak Ibu. Mazhab Syafi'i mewajibkan setiap malam menginapkan niat, entah mau niat pada maghrib, pada isya, jam 12, jam 3 silahkan, yang penting di kondisi malam. Ada pertanyaan Pak Ustadz,
Pak Kiai, gimana kalau kita habis buka puasa karena kekenyangan kolek 3 piring, makan 2 piring, masuk semua, balas dendam gitu ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya ngantuk, boro-boro traweh langsung tidur ya kan. Bangun-bangun sudah subuh, berarti kan dia nggak niat puasa ya Bu, nggak ada praktek niat. Ini kalau kita cuman ngikuti madhab Syafi'i, maka besok harinya tetap wajib puasa, dan nanti di bulan Syawal tetap wajib ngodho Bapak Ibu. Istilah kata puasanya itu walaupun wajib dilaksanakan tapi nggak kehitung, nggak menggugurkan kewajiban. Terus ada solusi. Imam Ibnu Hajar ngomong, Imam Ibnu Hajar itu kan golongan madhab Syafi'iyah. Oleh karena itu kita perlu mengikuti juga madhab Maliki yang membolehkan menjamak niat Bapak Ibu, tapi waktunya di Ramadan pertama, bukan Ramadan 1 minggu, Ramadan 2 minggu. Di malam ini insya Allah nanti Ramadan hari apa ya Bapak Ibu, begitu masuk malam Bapak Ibu niatnya 2. Pertama niat yang buat besok pagi, kalau bahasa Indonesianya ya saya niat besok mau puasa Ramadan wajib karena Allah, sudah. Yang kedua niat lagi, saya niat puasa Ramadan full penuh 1 bulan ya. Kalau madhab Syafi'i menjamak niat puasa itu nggak boleh. Yang namanya niat puasa harus tiap malam. Nah kata Imam Ibnu Hajar, suatu saat kalau kita niatnya 2 nih di malam Ramadan yang pertama, di samping untuk besok dan 1 bulan, maka suatu saat ibu bapak malam itu niatnya lupa. Orang kan punya lupa Bapak Ibu ya kan, al insanu mal khotowa nisyan ya, kadang lupa. Jangankan niat, orang korek ditaruh di telinganya aja masih dicari, mana ini korek. Kacamata dipakai masih dicari, padahal di matanya sendiri ya kan. Ya itulah manusia, tempatnya lupa dan salah. Lah kalau malamnya lupa niat, maka kalau sudah dijamak Bapak Ibu, sudah menjamak niat ya. Tadi kan ada 2, niat untuk besok kita ngikutin madhab Syafi'i. Boleh kata Imam Ibnu Hajar, di malam pertama kita juga taklid ngikutin pendapatnya Imam Maliki, boleh menjamak. Nah ini untuk antisipasi Bapak Ibu, suatu saat kita lupa niat, besoknya puasa tetap terhitung, jadi nggak usah ngodho. Maksudnya konsekuensinya seperti itu. Kalau kita lupa niat dan di awal Ramadan kita tidak menjamak niat, maka walaupun paginya tetap wajib puasa, nanti Syawal mengqadha. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua mengakhirkan, bukan yang rukun, oh nggak ada ya, maaf lupa lagi. Yang kedua untuk rukun daripada puasa Bapak Ibu ya, kita ini setelah niat ya, kemudian rukun atau fardunya puasa setelah niat adalah al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang dimaksud kita itu ya menjalani puasa, menahan makan dan minum walaupun sedikit. Kalau ada yang masuk ke mulut sengaja ya batal. Pak, puasa pertama biasanya kita malam memang sahur udah niat, tapi jam 7 kita biasa sarapan, tiba-tiba sarapan gitu ya. Lah kalau bener-bener lupa Bapak Ibu ya, begitu sudah 1 sendok ingat, wah ini Ramadan gitu ya, langsung dihentikan Bapak Ibu, ambil air berkumur, nggak batal karena bener-bener lupa. Tapi kalau sudah 1 sendok, wah ini Ramadan, terusin aja gitu ya, itu batal Bapak Ibu ya, batal. Jadi kalau sudah ingat dihentikan makannya, kumur ya sudah. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga rukun puasa adalah tadi masuk ke hal-hal yang membatalkan, berusaha menahan jima, berusaha untuk menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah untuk kesunahannya Bapak Ibu, pertama kalau kita puasa Ramadan, kalau sudah datang waktu maghrib kita disuruh buru-buru berbuka puasa Bapak Ibu, itu ya. Kesunahan dalam berpuasa: 1, segera berbuka puasa jika telah meyakini terbenamnya matahari. Cuman kan kita sekarang udah enak Bapak Ibu ya, walaupun dalam perjalanan kita punya HP, punya alat teknologi yang canggih, tidak harus ini yang namanya matahari udah terbenam belum ya. Nah sekarang kan udah bukan zamannya ya,
kecuali orang yang hidup di hutan kan begitu. Begitu datang maghrib ada adzan dan sebagainya, buru-buru buka, jangan sholat dulu. Makanya yang tukang adzan Pak Haji kan biasa dikasih air minum ya kan, biar buka adzan kan gitu, sudah disiapin minumnya gitu ya, biar dibatalin dulu, itu sunnah. Walaupun boleh bukanya nanti jam 7 boleh, tapi yang namanya sunnah kebalikannya makruh. Betul apa betul? Ambil kesunahan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau buka puasa ini sunnahnya pakai makanan kurma gitu ya, pakai kurma. Pak Ustadz gak punya kurma, gak punya duit, ya air putih gak apa-apa ya, sunnahnya pakai kurma, baik kurma ajwa atau kurma yang lain lah gitu ya, pokoknya kurma begitu. Baik, yang kedua Bapak Ibu, kesunahan puasa mengakhirkan waktu sahur selama tidak sampai mengalami keraguan masuknya waktu subuh. Jadi sahur itu yang sunnah, yang baik itu menjelang subuh, jangan jam 1 sahur gitu ya. Memang boleh Bapak Ibu, kan yang namanya sahur gini, tadi saya buka kitab Bapak Ibu, dari kitab Hidayatul Murtasyidin diterangkan yang namanya waktu sahur Bapak Ibu itu kalau sudah melewati jam 12 ke bawah ya, 12, 1, 2, 3, 4 itu waktu-waktu sahur. Lah kalau jam 11 malam habis tadarusan makan, sahur, itu bukan sahur namanya. Yang namanya sahur itu waktunya jam 12 malam sampai fajar shadiq terbit, begitu Bapak Ibu ya. Nah sunahnya Bapak Ibu itu menjelang waktu subuh, supaya apa? Lah kalau kita sahurnya jam 12 baru jam 9 kerja lemes ya, udah lapar dan sebagainya, makanya Allah menyunahkan. Ya itulah Allah selalu memudahkan Bapak Ibu, tidak memberatkan. Terus selanjutnya kesunahan berikutnya adalah tidak berkata kotor seperti berbohong, menggunjing orang lain, mencela orang lain. Pokoknya kalau lagi puasa ya kita dianjurkan semua anggota tubuh kita diusahakan puasa, matanya puasa, hatinya kalau bisa puasa. Tapi yang bisa puasa hati itu cuman makomnya Nabi Bapak Ibu. Kalau kita ini ya Masya Allah ya bisa menahan makan minum aja ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau bisa kita tingkatkan makom berikutnya, bukan hanya menahan makan minum, tapi mulut kita berpuasa. Nggak boleh, maksudnya usahakan jangan berbicara yang maksiat-maksiat, yang kotor-kotor, bohong dan sebagainya. Tangan kita juga puasa. Kalau lagi puasa tangan kita tahan, jangan sampai ya nampol orang sembarangan kan begitu. Kaki kita usahakan puasa, itu sudah makom kedua. Kalau kita sudah mampu berpuasa, menahan makan dan minum, anggota tubuh kita juga puasa Bapak Ibu, itu kata ulama adalah min jumlati sholihin, itu puasanya orang-orang yang soleh. Tapi kalau ada orang puasa cuman hanya bisa makan minum, mulut biasa bohong, mulut biasa mencela orang lain, tangan sembarangan, kaki kemana aja ya, itu shaumul awam, tingkatannya orang awam Bu, hanya menggugurkan kewajiban, pahalanya itu wallahu a'lam bishawab ya kan begitu. Lah ini yang paling berat Bapak Ibu, makom Nabi yang kita nggak mampu, yaitu shaumul anbiya wal mursalin. Bukan hanya yang puasa menahan makan minum seluruh anggota tubuhnya Bapak Ibu, tapi hatinya pun berpuasa. Lah hati yang berpuasa itu hati yang bagaimana? Hati yang selalu mengingat hanya kepada Allah, tidak mengingat aktivitas dunia. Itu makomnya para nabi, rasul. Makanya kita nggak mampu, karena kita bukan makomnya nabi dan rasul. Minimal min jumlati sholihin lah. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kurang lebih sudah 6:30, biar nanti ada tanya jawab. Bila ada yang masih ragu-ragu, kurang paham, kurang jelas, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Karena maaf, menjawab fikih itu harus menggunakan ibarat, nggak boleh asal-asalan ya Bapak Ibu, nggak boleh pakai akal. Jadi kalau tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi Nahdlatul Ulama, itu kalau jawab pertanyaan ada ibaratnya dari kitab apa ya, walaupun sebuah pemahaman. Beda kita mengkaji ilmu umum ya, mungkin ilmu umum itu kan buatan manusia. Lah kalau ilmu agama walaupun ijtihadnya ulama, tapi sumbernya dasarnya adalah Al-Quran, Al-Hadis.
Yang kita nggak boleh sembarangan. Makanya saya jawab, kalau saya bisa menjawab saya jawab. Kalau belum bisa jawab, saya buka-buka lagi kitab-kitabnya. Begitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau apa. Baik hadirin sekalian, sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari antara para hadirin, dari bapak-bapak atau ibu, nanti saya bagi dua ya, dari bapak-bapak satu dan dari ibu satu. Di antara para hadirin, tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Arif. Ya, Mas Arif, silakan Bang Arif. Ya, dari mana Bang Arif? Dari Nangka sini. Oh, Jalan Nangka, lingkungan Masjid Al-Murtado. Silakan Bang Arif. Jadi kan syarat dari puasa kan suci. Iya. Jadi ada cerita ada pasangan suami istri jam 12 malam mereka berdua berjima. Oh, malam ya? Iya, malam. Iya, iya. Setelah berjima mereka berdua tidak langsung mandi janabat. Oh iya. Mereka langsung tidur berdua. Setelah itu mereka baru bangun di waktu azan subuh. Jadi nggak sempat sahur ya Bang Arif ya? Jadi nggak sempat sahur juga nggak sempat mandi janabat. Tapi niatnya sudah. Niatnya sudah. Ya. Tapi keadaan belum suci kan? Betul. Kalau seperti itu bagaimana Ki? Iya. Jawabannya hadas itu disebabkan di malam hari. Walaupun Ramadan kan, maaf Bapak Ibu, yang tidak boleh jima itu kan sudah masuk puasa ya. Kalau malam itu sudah boleh. Makanya di awal-awal puasa itu diwajibkan, sahabat bingung. Ini Ramadan, boleh nggak malam kalau nggak jima begitu ya? Kata Nabi, oh boleh gitu. Maaf nih sedikit guyon tapi benar Bapak Ibu. Ini hadis. Sebelum saya menjawab Bang Arif, suatu ketika sahabat Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya ini Ramadan, awal-awal Ramadan saya nggak kuat. Katanya siang hari atau pada waktu puasa ini nggak boleh jima, nggak boleh bersetubuh dengan istri saya. Karena saya syahwatnya sudah nggak kuat, nggak sabar. Begitu Allahu Akbar, langsung jima Bapak Ibu. Jadi buka puasanya bukan pakai kurma, bukan pakai teh manis, tapi langsung jima. Bagaimana? Boleh Bapak Ibu ya. Tapi keterlaluan. Ya, keterlaluan Bapak Ibu. Asal sudah masuk maghrib loh ya. Ini barangkali pengantin baru begitu ya. Hukumnya boleh Mas Arif. Yang bagus sih memang sebelum waktu puasa masuk, waktu subuh masuk, itu begini. Orang punya hajat besar, punya jinabat, itu disunahkan cepet-cepet mandi besar. Ini saya hukum jinabat dulu ya. Maaf, tengah malam orang suami istri habis bersetubuh. Kalau di waktu malam kan hukum dasarnya itu disunahkan bersuci cepet-cepet. Kalau di waktu malam kemudian badannya dingin, tidak kuat untuk mandi jinabat, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus rata, maka kata Nabi disunahkan berwudu, minimal berwudu. Kalau langsung mandi lebih bagus begitu. Lah bagaimana kalau terjadinya malam punya jinabat, kebablasan sampai subuh belum mandi, puasanya tetap sah Bang Arif, tapi mandi jinabatnya tetap wajib gitu. Ya, selagi belum makan apa-apa, selagi belum ada sesuatu yang membatalkan puasa, puasa terus biasa, asal sudah niat. Bahkan nggak niat pun tetap wajib puasa. Persoalan nanti puasanya dihitung atau tidak kan tadi udah saya jelaskan ya kan. Kalau menjamak 1 bulan kehitung. Kalau puasanya hanya niat buat besok, berarti kalau lupa niat besoknya nggak kehitung tapi wajib puasa. Jawabannya boleh-boleh saja, maksudnya puasanya tetap sah Bang Arif. Itu Bang Arif ya. Sudah atau ada lagi? Ya, terima kasih. Ada yang lain silakan Ibu. Baik, ini dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, untuk ibu yang nifas atau haid tadi kan dibilang harus mengkode puasa dan bayar fidyah. Apakah bayar fidyahnya itu wajib juga atau harus pilih salah satu atau mengkode puasa aja gitu? Itu yang pertama. Yang kedua,
tadi kan membatalkan puasa nggak boleh masuk sesuatu lubang ke dalam tubuh kita. Saya mau tanya, yang tadi ada kuping, ada hidung, gitu kan ada. Apa kalau ngupil itu batal juga atau mengkorek kuping pakai katen batu? Contohnya memasukkan apa ya Bu ya? Ya suka ngupil kita. Gincu contohnya ya. Gincu atau apa lagi? Oh. Sekarang tadi kan bilang memasukkan ya, sesuatu ke dalam tubuh. Iya, batal. Kan, contohnya ada kuping, lubang hidung gitu. Terus kalau lubang hidung kalau ngupil itu batal nggak? Atau ngupil kuping, ya Bu ya? korek kuping, iya kan ada yang bilang jangan ngupil ntar batal gitu. Iya iya. Ngupil ya Bu ya? Ngupil sama korek iya. kuping itu kalau suka gatel gitu kan, Iya, suka iya, ambil iya, katen iya. batu, batal nggak? Iya. Masuk nggak tuh Pak Ustadz? Iya, Terima kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, pertanyaan pertama tadi tentang apa ya? Saya lupa malah. Yang pertama dulu intinya aja tentang nifas. Ya nifas. Nifas. Jadi gini Bapak Ibu, seorang ibu yang sedang haid atau nifas itu yang diwajibkan itu pertama, ketika bulan Ramadan tidak wajib berpuasa, malah wajib dibatalkan. Dan nanti bulan Syawal atau bulan berikutnya wajib mengqodho sesuai dengan hari yang ditinggalkan, dan tidak ada wajib membayar fidyah Bapak Ibu. Yang ada fidyahnya itu orang hamil atau orang yang sedang menyusui. Itu pun rinciannya begini Bapak Ibu, saya jelasin. Orang yang sedang hamil biasanya kan tubuhnya itu lemah ya Bapak Ibu kalau dibawa puasa. Seorang ibu yang sedang hamil itu mendapat rukhsah, mendapat dispensasi dari Allah, boleh membatalkan puasanya kalau dia merasa berat, tidak kuat. Diawali dari khawatir, berat atau kuat boleh, orang hamil itu nggak puasa boleh. Lah sekarang begini, orang hamil membatalkan puasanya itu ada dua macam. Yang pertama hanya khawatir anggota tubuhnya itu lemah. Yang kedua ada kalanya khawatir tubuhnya dia lemah plus anaknya juga itu merasa terganggu begitu. Lah kalau hanya merasa dirinya sendiri nanti barangkali tidak sehat atau dengan puasa kemudian malah justru tambah sakit, kalau masalah bayi mah terserah Allah gitu Bu, itu wajibnya hanya mengqodho. Tapi kalau ibu khawatirnya ya kesehatan dirinya, ya kesehatan bayinya, maka di samping wajib qodho puasa, wajib bayar fidyah. 1 hari 1 mud, mungkin 1 kilo beras lah kurang lebih. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau khawatirnya hanya untuk diri sendiri saja, wajibnya hanya qodho puasa sesuai yang ditinggalkan. Nah tapi kalau dua-duanya dikhawatirkan, aduh gimana ya, saya takut nanti saya nggak sehat, takut saya sakit, bayinya juga kurang sehat, berarti ibu nanti wajib qodho berapa hari yang ditinggalkan sama fidyah sesuai harinya. Begitu juga orang menyusui, orang hamil bahasa Arabnya wal hamilu. Kalau orang nyusui namanya wal murdi'atu, murdi'ah. Murdi'ah itu artinya perempuan yang sedang menyusui. Jadi perempuan yang sedang menyusui dan perempuan yang sedang hamil hukumnya sama seperti tadi ya Bu ya. Qodho saja kalau dia khawatir fisiknya itu tidak sehat sehingga dia meninggalkan puasa, silakan qodho saja. Tapi kalau dua-duanya yang dikhawatirkan ya, maka ya wajib mengqodho puasa sesuai yang ditinggalkan dan juga fidyah Ibu. Nah yang satu sudah terjawab ya Bu ya. Berarti kalau tadi kalau karena nifas atau haid hanya wajib qodho puasa saja Bapak Ibu. Kalau dulu pernah nggak tahu hukumnya kemudian ngeluarin fidyah, apakah dapat pahala? Dapat, itu pahalanya sedekah biasa. Kayak kalau seperti saya mengatakan tarawih itu madhab ahlu sunnah wal jamaah sepakat dengan hadis yang kuat 20 rakaat. Bagaimana kalau orang Islam yang tarawihnya 8 gitu ya? Apakah dapat pahala Bapak Ibu? Dapat, pahalanya sholat biasa, sholat sudah mutlak, tapi bukan pahala tarawih. Sebab tarawih dari zaman sahabat, zaman Nabi sampai zaman ulama-ulama madhab yang 4 itu kompak sepakat tarawih itu 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir jadi 23.
Nah pertanyaan kedua Ibu, yang tadi masalah masukin ini ya Bapak Ibu, kalau kita ngupil, kira-kira ngupilnya itu nggak terlalu ke dalam Bapak Ibu, masih lubang yang bisa dilihat dari luar, itu nggak batal. Yang batal itu terlalu ke dalam gitu, rongga yang sudah peteng apa gelap begitu ya, itu kalau terlalu ke dalam itu batal Bapak Ibu. Maaf nih, tapi ini saya ngomong aja Bapak Ibu, hari ini ada bahsul masail di Jakarta Utara dan saya diundang karena saya banyak kegiatan, saya mewakilkan 2 santri untuk ngikutin. Ini lagi membahas masalah bagaimana orang swab atau apa satunya itu, swab atau ya yang masukin itu ya, Antigen. ya Pak Haji, apa Pak Haji? Ya antigen ya, itu belum ditemukan jawabannya, sekarang lagi dibahas Bapak Ibu, makanya saya belum berani menjawab prakteknya kayak apa, kan katanya dimasukin ini ya ke dalam ya. Kalau saya melihat apa namanya poin-poin atau teks dari ulama, kalau sudah ke dalam ya batal puasanya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, kalau masukin ke dalam karena memang darurat tanpa disuweb, itu orang itu tambah sakit tambah madorot, maka boleh gitu. Kalau dalam kondisi ikhtiar tanpa suweb dia masih sehat, maka batal. Ini kalau saya melihat konteks tekstual yang tertulis dalam kitab-kitab. Tidak tahu nanti jawaban dari Bahsul Masail, dari Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Banten sekarang lagi dibahas. Biasanya nanti ada kiriman jawaban begitu. Itu diteliti dari berbagai kitab, mengeluarkan sebuah kesepakatan. Cuman jawaban sementara dari saya, kalau teks dari ulama-ulama, kalau memasukkan barang contohnya ke hidung, ke kuping, selama barangnya itu masuk ke dalam di ruang yang sudah gelap, berarti terlalu ke dalam, itu batal Bapak Ibu. Tapi kalau darurat, ya tadi contohnya memasukkan obat ke telinga, kalau nggak dikasih obat sakit banget, nggak kuat dia sakitnya, boleh itu. Tapi kalau hanya sekitar ngupilnya itu bagian-bagian depan, tidak batal Ibu. Jadi kesimpulannya gini ya Bu, orang ngupil itu bagaimana hukumnya? Kalau ngupilnya nggak terlalu ke dalam, tidak batal. Kalau terlalu dalam, batal. Tapi kalau terlalu dalam karena darurat, ya kalau tanpa seperti itu dia sakit keras, ya madorot, ya nggak apa-apa. Itulah fikih Bapak Ibu ya. Memang kalau fikih itu Masya Allah kita nggak bisa saklek begitu. Jelas Ibu ya. Ya mudah-mudahan ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala jawabannya. Ada lagi yang mau nanya Bapak Ibu atau cukup? Oh ya silakan Pak Haji. Ya. Ya Pak Haji. Oh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, nama saya Hidayat dari Gang Langgar. Iya Pak. Mau bertanya ini berhubungan dengan pertanyaan dari Ibu tadi, kalau wanita berhalangan itu kan puasanya harus diganti di bulan yang akan datang. Iya dikodok. Tapi dia kan tidak boleh sholat gitu ya. Iya. Sedangkan sholat itu tidak diganti. Iya. Padahal kan kalau sholat itu tiang agama, mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Langsung jawab Bapak Ibu ya. Ya. Mengapa puasa yang ditinggalkan bagi orang haid atau orang nifas itu wajib dikodok atau wajib diganti? Karena itu tidak memberatkan wanita, sebab pelaksananya setahun sekali Pak. Tapi kalau sholat kan tiap waktu. Sementara orang haid umumnya 1 minggu. Kalau 1 hari aja 5 waktu, 1 minggu 7 hari berarti 35 rakaat gitu. Begitu mengkodok berarti dia kayak taraweh. Jadi kesimpulannya begini Pak, itu memang rukhsah dari Allah, dispensasi dari Allah agar tidak memberatkan seorang wanita Bapak. Sebab kalau sholat saja dikodok itu terlalu banyak, maka Allah merasa sayang sehingga dikasih dispensasi keringanan, nggak usah mengkodok. Tapi kalau puasa kan pelaksananya nggak tiap hari, hanya sebulan dalam 1 tahun sekali begitu Pak. Gitu ya Pak ya. Itu jawabannya seperti itu. Ya Pak Haji. Cukup ya Pak ya. Baik silakan Pak Haji. Baik Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan masalah swab tadi Pak. Iya Pak Haji. COVID.
Iya. Sesuai pengalaman teman saya yang mengalami swab, itu dia dimasukkan ke hidung tapi mengambil sesuatu cairan dari hidung Pak Ustadz, bukan memasukkan. Iya, iya. Kalau di fikih ini kan sunnah apa yang mengharamkan puasa itu memasukkan ke dalam lubang yang 7 lubang itu. Tapi ini bukan memasukkan sesuatu tapi mengambil. Oh gitu Pak ya. Nah, mungkin itu nanti untuk pertimbangan pembahasan juga Pak Ustadz. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Kebetulan ya saya belum pernah disuap soalnya. Jadi kalau memang barangnya nggak dimasukin ke dalam total berarti tidak batal Pak. Kalau hanya mengambil berarti nggak batal gitu. Kalau yang batal kan yang memasukkan. Iya, yang batal memasukkan. Ini mengambil sedikit cairan hidung. Iya, iya Pak Haji. Jadi nggak batal Pak Haji. Kalau konteks fikihnya kan kalau dimasukkan terlalu dalam membatalkan. Menurut ini mengambil Pak Haji ya. Menurut fikih kan demikian yang memasukkan. Kalau ini kan mengambil. Iya, mengambil. Jadi betul Pak. Kasusnya dengan teksnya sudah berbeda. Kalau teks ulama itu kan yang membatalkan memasukkan dan memasukkannya pun sampai ke dalam. Lah kalau ini mengambil, berarti kalau melihat seperti ini berarti tidak batal Pak. Hanya mungkin bisa jadi ya kalau kena hukum makruh sih saya belum melihat ibaratnya. Mungkin insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi apa itu hasil Bahasul Masail akan saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan yang kapanlah begitu insya Allah. Tapi sementara ini kalau memang prakteknya seperti itu berarti orang swipe ini nggak membatalkan puasa Pak Haji, karena bendanya itu nggak dimasukkan ke dalam banget Pak Haji ya, cuman mengambil cairan. Baik, terima kasih Pak Haji. Cukup ya Pak ya, Bapak Ibu cukup ya. Ya udah siang ya. Satu Bu, iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Setelah nisfu Sa'ban, gimana Bu? Setelah nisfu Sa'ban, benarkah tidak boleh berpuasa sunat lagi? Oh boleh Bu. Boleh. Oh boleh. Iya. Jadi besok nisfu Sa'ban, besok itu kan insya Allah tanggal 15, itu disunahkan puasa Senin plus tanggal 15 atau nisfu Sa'bannya. Yang biasa setelah Senin Kamis Pak boleh juga? Boleh. Yang tidak boleh begini Ibu, tanggal 30 Sya'ban hari terakhir mau masuk Ramadan, kalau ibu sebelumnya nggak membiasakan rutinitas puasa sunnah itu ndak boleh puasa. Tapi kalau sebelum tanggal 30 Sya'ban atau hari terakhir bulan Sya'ban tidak sering berpuasa itu ndak boleh, berarti haram hukumnya. Itu hanya tanggal terakhir saja Bu. Kalau tanggal 16, 17 silakan mau puasa Senin Kamis, kalau di tanggal itu ada boleh. Atau memuasai apa kelahiran kita ya, kayak Nabi kan puasa Senin kan memuasai hari lahirnya boleh, atau mungkin puasa apalagi lah ya boleh. Yang tidak boleh itu tanggal terakhir Bu, itu pun ya kalau hari-hari sebelumnya tidak membiasakan puasa. Contoh kalau sudah biasa Senin Kemis kebetulan di tanggal akhir Sya'ban hari Kemis ya tidak apa-apa puasa. Umpamanya Kemisnya tanggal 30, Jumatnya Ramadan, tidak apa-apa, kemarin puasa, besok puasa. Kalau sudah punya kebiasaan ya Bu ya. Kalau tidak punya kebiasaan, haram begitu. Jelas ya Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tambah seru nih Ustadz. Bapak-bapak ada satu lagi ya. Sebentar ya ibu-ibu ya. Ada lagi Bu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ibu-ibu Jamaah Majelis Taklim Mushola Nurul Iman mau bertanya Pak Ustadz. Iya Bu. Biasanya ibu-ibu itu yang masih mendapatkan haid di bulan Ramadan tentu punya hutang puasa. Yang saya akan tanyakan, di bulan Syawal kita apakah bayar hutang puasa kita terlebih dahulu, apa boleh didahului puasa 6 hari di bulan Syawal? Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi masuk bulan Ramadan dia punya utang ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan apa namanya untuk puasa yang sunnahnya? Jawaban pertama begini sih Bu, sebenarnya antara kewajiban dengan kesunahan yang harus didahulukan itu adalah kewajiban Ibu. Tapi kalau kita yakin bahwa kita nanti panjang umur, setelah 6 hari kita masih ada umur,
Ya nanti 6 hari kita laksanakan sebagai puasa sunnah bulan Syawal, setelah itu kita nyambung qadha bulan Ramadan. Tapi kalau kita kayaknya was-was, ya mendingan wajibnya saja begitu. Karena antara yang wajib dengan yang sunnah itu yang lebih baik, yang didahulukan itu adalah wajib begitu. Jadi mendingan mengqadha dulu. Di samping itu maaf, puasa bulan Syawal itu kan ada boleh beberapa tingkatan. Boleh di minggu-minggu pertama, boleh di pertengahan, boleh di akhir bulan gitu. Jadi menurut saya sih, ya maaf karena kita umur nggak tahu. Siapa tahu habis lebaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengennya ya panjang umur ya Bapak Ibu ya. Belum sempat ngodok meninggal Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik lah. Kita pengennya panjang umur biar banyak nabung ibadah. Jadi yang bagus utamakan kewajiban baru kesunahan. Toh kesunahannya bukan hanya di minggu pertama saja, masih ada kesempatan untuk hari-hari berikutnya. Bahkan prakteknya Bapak Ibu, puasa sunnah Syawal itu boleh tatabu. Tadabu itu berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5. Boleh selang-seling. Hari ini puasa, besok buka, harinya lagi puasa, besoknya buka. Selama masih bulan Syawal disunahkan 6 hari, dan itu pahalanya seperti orang ibadah selama 1 tahun. Begitu Ibu. Ya Bu ya. Ya jadi ya, karena pertanyaannya kan yang utama yang mana? Berarti kan bicara afdol. Ya yang utama ya wajib dulu baru sunnah. Toh sunnahnya masih ada kesempatan lagi selain di 6 hari tanggal 2 sampai tanggal 7 begitu Ibu. Ya gitu ya Bu ya. Baik. Cukup Ustaz. Iya. Mari kita berdoa bersama-sama penutup daripada kajian fikih di pagi hari ini. Semoga duduk kita di sini mendapat ridho Allah, mendapat pahala yang berlimpah, dan insya Allah dengan kita istiqomah untuk taklim, menambah wawasan kita dalam bidang ilmu agama, Allah akan memudahkan kita jalan baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li majlisina wa barik lana li auladina wa li dzurriyyatina. Barik lana li umrina wa barik lana li arzaqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.